Rekam nggak ya? Ya memang jadi sengaja saya buat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang selalu mengikuti Facebook dan Twitter yang saya sering tulis bahwa kita Indonesia ini sebetulnya kalau memang ada kemauan, kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja dalam tempo yang singkat. Sebagai negara kelautan dan negara kepulauan, saya tulis di Facebook bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling mudah menciptakan lapangan kerja di muka bumi. Ya, karena apa? Karena kita ada pulau-pulau, ada laut, berarti ada sumber daya dari darat dan dari laut. Indonesia ini 2/3 dari wilayahnya itu adalah laut. Penduduknya 270 juta lebih. Tetapi anehnya, ironis sekali bahwa yang mau mencari kehidupan di kelautan dan di kepulauan, pulau-pulau itu mungkin hanya tidak sampai 1%. Padahal justru sumber daya ekonomi di kepulauan dan di kelautan itu sangat besar. Tapi ya kita ini juga lah menyadari pula bahwa memang selama ini kan seolah-olah laut itu, kalau kita berusaha di laut itu menjemput kematian ya, bukan menjemput untuk kehidupan. Karena banyak artinya cerita kapal yang tenggelam, kemudian ada yang nelayan tidak pulang dan tidak ketahuan di mana rimbanya, tenggelam di mana. Oleh karena itu sebetulnya kita ini kalau kita mau berpikir gitu, bagaimana agar masyarakat kita cinta kepada laut. Itulah sebabnya saya sudah lebih dari 10 tahun menyampaikan bahwa kita harus memproduksi kapal motor anti tenggelam. Bahkan sudah pernah saya buat miniaturnya, dan saya uji coba di laut, bahkan oleh televisi ya, cuman sayangnya televisi lokal kan, televisi Lampung TV, kemudian Tegar TV itu di tahun 2009 itu ya, disiarkan di TV gitu. Tapi sayangnya ya sampai sekarang ini kan nggak ada ini tanggapan. Bahkan pernah itu metode sistem pembuatan kapal itu, artinya yang dapat kita produksi ribuan unit per tahun, itu metode tekniknya sudah saya buat, bahkan saya antarkan langsung waktu itu ke Kementerian Kelautan itu tanggal 4 Desember 2014. Pada waktu itu Pak Jokowi barusan saja dipilih jadi presiden, kemudian Ibu Pujiastuti itu jadi menteri. Saya waktu itu gembira sekali bahwa wah, ini pemerintah yang baru ini bagus, ini dia ada poros maritim apa istilahnya pada waktu itu kan. Wah, saya senang sekali. Jadi saya antarkan itu ke Kementerian Kelautan 3 buah buku.
waktu itu harapan saya bisa saya serahkan langsung kepada Ibu Menteri, tapi menurut ininya staf-stafnya waktu itu nggak bisa Pak, katanya ini Bapak lebih baik ini tinggalkan saja, kami kasih tanda terima katanya waktu itu. Nanti dijadwal dulu, kalau memang ini nanti ditelepon. Ya sudah, saya balik lagi ke Lampung kan. Tapi hingga hari saya buat ini kan nggak ada responnya. Jadi itu saya pikir ya birokrasi kita juga memang harus yang cerdas lah, jangan yang abal-abal. Yang seperti itu saya rasa karena birokrasinya nggak cerdas, jadi tidak sampai kepada Ibu Menteri atau kepada ini dirjen-dirjennya, atau nggak sampai, pasti di bawah itu. Bahkan katanya waktu itu, ini Pak, dia nunjukkan pada saya itu proposalnya ada segini Pak, banyak, jadi nunggu gilirannya entah kapan ini. Saya bilang saya bukan proposal loh, saya kalau yang proposal itu kan cari duit, kalau saya ini enggak, saya bilang saya mau bantu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, nah, supaya kita ini bisa menciptakan, artinya ya banyak lapangan kerja lah. So bagaimanapun kalau banyak pengangguran kan makin banyak masalah sosial timbulnya kan begitu. Tapi itulah artinya tadi memang termasuk birokrasi kita memang kurang cerdas, jadi payah. Jadi sebetulnya kalau kita memang mau, ya bangsa Indonesia betul mau, ayolah kita sama-sama semua berpikir memberikan masukan kepada pemerintah, masukan kepada negara, supaya negara kita ini bisa sejahtera, rakyatnya bisa sejahtera. Nah, kalau rakyat itu sejahtera, mungkin demo-demo juga berkurang lah. Saya kira salah satu diantaranya banyak kerusuhan, banyak demo segala macam itu kan akibat daripada ini juga. Salah satu penyebabnya karena banyaknya pengangguran. Kalau sibuk, kalau masyarakat itu sibuk dan ada penghasilan, saya kira ya agak berkurang lah yang demo-demo itu, yang bikin gaduh terus. Banyaklah sebetulnya ini lapangan kerja itu, kalau menurut saya amat mudah. Termasuk kalau perlu kita buat transmigrasi yang digaji sebulannya berapa, 3 juta atau 4 juta, mulai dari yang tingkat SD sampai tingkat sarjana. Buatkan program transmigrasi, digaji selama 5 tahun misalnya kan. Berapa satu bulan? Taruhlah satu bulan misalnya digaji 3 juta misalnya satu bulan. Nah kalau selama 5 tahun baru berapa sih? Baru 5 kali 12, 60 kali, jadi sekitar 180 juta ya selama 5 tahun itu. Nggak banyak itu. Misalnya kita kasih dia punya tanggung jawab 2 hektar kebun sawit misalnya. Nah, selama 5 tahun kalau dia berhasil, dia suruh pilih. Misalnya dia memang mau jadi PNS, kalau dia mau jadi PNS, dia tanah garapan dia yang 5 hektar itu, yang 2 hektar itu menjadi milik negara, dia langsung diangkat jadi PNS dengan catatan sudah mendapat masa kerja 5 tahun, kan? Begitu. Nah, kemudian bagi yang memang tidak mau jadi pegawai, tidak ingin jadi pegawai negeri misalnya, ya dia dikasihkan 1 hektar, yang 1 hektar kembali untuk negara. Cobalah dihitung, tidak bakal rugi, negara untung, negara ekonominya untung, kemudian rakyat banyak dapat pekerjaan, multiplier efeknya kan luas, kan gitu. Cobalah dipikirkan itu. Transmigrasi itu kalau dia misalnya digaji, saya kira waduh banyak yang mau. Negara tidak bakal rugi. 10 tahun kemudian itu hasilnya luar biasa. Cobalah kita berpikir. Saya terus terang saja Pak, banyak yang bisa saya inikan, yang bisa saya sampaikan. Bahkan sudah saya rencanakan kalau misalnya pulau-pulau itu diberdayakan ya, dengan adanya kita kapal motor anti tenggelam itu. Pulau-pulau itu kan ada juga yang bilang sama saya itu, bagaimana kalau kita di pulau-pulau itu listriknya nggak ada.
Saya pun sudah 10 tahun lebih menyampaikan bahwa pembangkit listrik tenaga gelombang laut itu bisa kita bikin kalau kita mau. Tidak ada yang tidak sulit. Ya memang saya sih bukan ini Pak ya, bukan profesor, bukan apalah, tapi saya karena selalu berpikir untuk kepentingan bangsa. Jadi yang seperti itu, misalnya seperti pembangkit listrik tenaga gelombang laut, itu insya Allah bisa. Saya temukan sendiri metodenya sudah saya rancang. Bahkan saya yakinkan bahwa di dunia ini belum pernah ada metode yang saya bikin itu, dan bisa kita uji. Makanya saya kepengen sekali kalau misalnya dari LIPI atau dari dari Ristek itu membaca Facebook saya atau Twitter saya, bisa menghubungi saya. Saya nggak minta duit kok. Saya hanya kepengen melihat negara ini sejahtera. Ya masa depan bangsa ini ya majulah, jangan selalu sebagai negara kaya tapi rakyatnya ya tidak kaya, kan kasihan. Masih banyak sebetulnya. Saya bukan ahli ngomong sih Pak. Jadi ya ini saya membuat ini merespon banyak yang membaca Facebook saya dan Twitter saya. Mereka bilang, Pak, kalau cuma nulis-nulis kami juga bisa Pak, katanya. Nah, tunjukkan dong wajahnya, katanya gitu kan. Jadi kalau memang betul Bapak ada kemampuan, ya coba, katanya, ini sampaikan. Ya, inilah saya coba kan. Saya kan punya tetangga, punya family, punya apa. Kalau sampai saya tidak bisa buktikan kan malu saya. Ya, jadi akan saya buktikan. Bahkan saya sudah rancang, ada pula saya temukan metode membuat helikopter tidak mahal-mahal. Ya, untuk kepentingan inilah, kepentingan negara kepulauan itu. Kemudian untuk saya pikirkan untuk di yang seperti di Papua itu kan bukit-bukit, jadi nggak ada yang kurang sungainya, bisa itu dengan helikopter murah, nggak mahal-mahal Bapak. Murah, mudah, dan saya upayakan meskipun jatuh 80% orangnya selamat. Metodenya juga belum ada, memang saya bikin sendiri, bukannya metode dapat niru, enggak. Betul sungguhan. Nah, kemudian kapal motor kalau memang direspon itu kita bisa produksi massal sekitar 1.000 atau 2.000 setahun tuh bisa kita produksi. Nah, bisa dibayangkan lah kalau sampai 2.000 kapal itu bisa dibuat dalam 1 tahun. Saya kira ekonomi kelautan, ekonomi kepulauan itu akan bangkit. Bukan saja itu, bahkan pariwisata mungkin bisa mendatangkan wisatawan lebih dari 25 juta setahun kita. Ya jujur saja Pak, saya pernah juga sudah karena ada di YouTube kan, saya kan ada di YouTube juga, ada teman yang masukkan di YouTube tentang kapal motor anti tenggelam. Itu ceritanya begini, itu kan waktu 2018-2019 itu saya uji coba di laut. Nah, jadi diliput oleh televisi lokal kan. Nah, tapi waktu itu 2009, 2010 itu sering disiarkan mereka. Tapi karena nggak ada respon ya saya diem. Tapi tiba-tiba 2012 itu ada yang nelpon saya. Pak, katanya saya lihat tadi di TV, katanya ada kapal motor anti tenggelam buatan Bapak, katanya. Bagaimana kalau saya masukkan di YouTube? Loh, saya bilang, ini dari mana? Ya dia kasih tahu, saya kenal dengan Bapak, katanya. Ya saya bilang boleh saja kalau masukin di YouTube, saya nggak bisa, saya bilang, saya nggak paham. Ya udah saya masukkan di YouTube ya, katanya, saya mohon izin, kata. Saya bilang kok di situ senang. Ya bukan apa, katanya, gitu, ini ide yang bagus Pak, katanya. Saya betul-betul senang, katanya, mudah-mudahan direspon pemerintah, katanya gitu. Lalu saya tanya, kenapa situ kok jadi tiba-tiba tertarik? Kata dia kan minggu kemarin, katanya, apa bulan kemarin, katanya kan ada
kejadian gempa di Simelu itu katanya gitu, bantuan nggak bisa dikirim katanya karena laut gelombangnya tinggi. Jadi kan kasihan tuh sama warga yang kena bencana katanya di Simelu itu. Bahkan di pulau-pulau lain katanya kalau memang ada bencana ada apa, kalau dengan adanya kapal yang bisa anti tenggelam ya bisa cepat kita bantu katanya orang-orang itu. Wah, saya pikir nih orang termasuk orang salah satu manusia yang peduli pada negeri ini anak nih. Ya udahlah saya bilang silakan masuk. Nah seminggu kemudian 2012 itu dia bilang, Pak sudah ada tuh katanya di ini di YouTube, lihat. Saya lihat, oh iya. Jadi kira-kira 2 bulan apa dari situ ada, saya dapat telepon dari luar, banyak dari luar, Pak. Yang justru orang-orang luar yang banyak merespon dari negara-negara tetangga, bahkan saya diundang ke sana. Tapi saya tidak maunya ada, walaupun saya bilang bukan masalah cari duit cari apa. Kalau dia kapal motor anti tenggelam ini diproduksi di Indonesia, saya bilang saya walaupun nggak dikasih duit nggak apa-apa. Tapi kalau diproduksi di negara Anda ini, saya bilang saya berkeberatan. Itu saja, bukan apa Pak. Artinya banyak sekali yang merespon. Tapi yang orang kita juga banyak yang merespon ya. Ada yang bupati, ada. Cuman saya nggak setujunya ada. Mereka itu selalu pragmatis sifatnya. Jadi nanya berapa biayanya, saya kasih tahu yang aslinya segini. Oh enggak katanya gitu. Kami kan belum tentu 4-5 tahun lagi masih duduk di sini katanya gitu. Jadi ya kita naikkan dulu lah katanya sekian. Kalau harga misal waktu itu saya bilang cuma sekitar 1 M kata saya itu untuk 100 penumpang. Oh kita bikin dulu katanya ini. Saya siapkan dana untuk bikin 10, tapi ya tadi kan dinaikkan harga segala macam. Saya bilang udahlah, saya putus aja, saya nggak cocok bilang kayak gitu. Bukan apa kita bela negara dulu lah, saya bilang. Nanti dulu bela diri pribadi itu. Ya, jadi ya mohon maaf ini kepada yang lain-lain juga begitu. Saya kalau kira-kira mau main main bohong-bohongan, saya nggak mau. Jadi ya, makanya saya bilang kalau memang dari Ristek atau dari LIPI saya siap. Hanya kebetulan karena mata saya ini agak kurang ini, kalau di komputer kurang suka pedih gitu. Jadi saya bisa terangkan dengan di whiteboard. Silahkan nanti datangkan ahli gambar ini desain grafis atau yang ahli mesin, 2 orang aja, yang satu ahli gambar, satu ahli mesin. Saya tunjukkan ini metodenya lo, caranya begini. Saya siap, artinya tidak minta dibayar lah. Yang penting negara sejahtera kan saya ikut senang gitu. Saya kira sementara itu dulu. Ini saya merespon kawan-kawan yang sering melihat Facebook dan Twitter saya dan mengatakan bahwa saya mereka tidak tahu saya, mereka takut kalau cuma menulis-nulis saja kan. Tidak kan. Saya betul-betul siap, kapan saja dikonfirmasi, betul-betul siap. Banyak sekali, bahkan saya sudah ada berapa ya yang saya ciptakan itu. 1 kapal motor anti tenggelam. Yang kedua pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Kemudian helikopter yang praktis, murah dan aman. Nah, kemudian lagi kapal nelayan ya, disiapkan box pendingin tanpa menggunakan bahan bakar. Saya sudah ciptakan metodenya. Itu untuk nelayan. Kemudian karena negara kita ini kan banyak musibah ya, terutama gempa. Gempa juga saya sudah buatkan itu menara gempa. Kalau ada gempa, menara itu akan berbunyi sendiri walaupun tidak pakai listrik. Nah, kemudian ada pula saya siapkan itu metode untuk penyelamatan tsunami, ponton penyelamat tsunami namanya. Tapi kalau saya gambarkan di whiteboard
Ya ada yang ngegambarnya nanti, yang ahlinya lah, kan banyak sih kita insinyur ahlinya yang menggambar. Saya hanya menyampaikan ini metodenya begini. Insya Allah lah, karena saya memang cita-citanya untuk bela negara, jadi tidak mencari keuntungan. Ya mudah-mudahan ada manfaat. Saya kira sementara itu dulu, nanti kalau memang kurang jelas, saya siap menjelaskan. Gitu. Itu dulu saya tutup. Terima kasih.